dulu tuh sebenarnya apa sih alasannya Bapak terpikirkan untuk gabung ke dalam, kelompok terorisme gitu? Jadi kalau ditanya, bagaimana bisa masuk ke dalam kelompok teroris ini, kelompok jamaah Islam ya seperti itu. Ya awalnya karena ghirah ingin membantu umat Islam di Afghanistan, tapi kemudian terbawa ya kepada, hawanya perjuangan Indonesia. Nah, waktu ketangkep itu kan sempet heboh tuh, Bapak katanya Ya, pokoknya, nggak mau ketangkep, maunya sampai, iya, ada pengen, ya udahlah mati aja langsung gitu kan iya waktu itu ya. ya? Saya tulis satu artikel buat kalangan anggota JI saja bahwa lebih baik, apa namanya, mati daripada ditangkap. Nah, tibalah pada saat saya. Giliran Bapak Ya, giliran saya kan, "Diam, jangan gerak." Itu bukan satu pistol, bukan banyak satu orang, ada 6 orang langsung nodong ke saya. 6 orang, kemudian suruh, "Diam, jangan gerak." Dalam hitungan detik, dalam pikiran saya, ya ini lebih baik saya mati daripada ditangkap. mhm, Ya, bagaimana caranya membuat mereka, apa namanya, nembak, menembak? Ya heeh, kita harus maju, iya iya, berusaha heeh. untuk merampas, sehingga polisi merasa terancam. Tapi kalau untuk kembali ke masyarakat, apalagi kayak menimbulkan Ya. kepercayaan masyarakat kembali gitu kan, agak susah nggak sih, Pak? Ya, kita harus jelaskan bahwa makanya sekarang kan seperti BNPT, Densus itu yang membina mantan napi. Mhm, Ketika kemudian mereka bebas, lalu mereka dipulangkan ke tempat mereka, ya. kampung mereka atau desa mereka, anggota atau petugas ini yang kemudian akan menjelaskan kepada PRT, itu cukup membantu. Karena saya langsung sampaikan bahwa saya ya bersama Densus, saya bersama polisi, saya bersama BNPT. Jadi sekarang saya Aha, udah temenan heeh, nih. temenan. Jadi Bapak jangan khawatir, ya begitu. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Saya Vanda Raini kembali hadir dalam podcast Cafe Toleransi. Munculnya teroris di Indonesia akibat adanya jaringan teroris internasional di mana di dalam organisasi tersebut mereka mendapatkan pemahaman agama secara salah melalui para tutor yang melakukan cuci otak dengan cara memberikan materi ajaran Islam secara sempit dan melakukan aksi atas nama jihad yang menurut pemahaman sempitnya itu merupakan tuntutan agama versi mereka. Lalu bagaimana teroris merekrut anggota? Nah, di episode Cafe Toleransi kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang dulu pernah bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Beliau merupakan mantan ketua Mantiki Jamaah Islamiyah untuk wilayah Filipina, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Ya, tapi itu merupakan masa lalu beliau ya. Kalau sekarang beliau ini merupakan mitra Densus 88 dan juga menjadi narasumber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melawan ekstremisme kekerasan di ranah publik dan terlibat juga dalam program pemerintah yang berfokus pada deradikalisasi. Nah, waktu ketangkep itu kan sempet heboh tuh, Bapak katanya Ya, pokoknya nggak mau ketangkep, maunya sampai iya, ada pengen ya udahlah mati aja langsung gitu kan iya waktu itu. iya. Salam Bapak, selamat datang di Cafe Toleransi. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabar Bapak hari ini, Pak? Baik, syukur alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. sehat walafiat. Yang Saya juga penting sehat sekarang nih, kita Pak. harus sehat. Yang penting harus sehat Mhm, ya, jiwa, raga dan juga pikiran ya, Pak harus ya. harus gitu. Oke Sobat Damai, karena kita di sini alhamdulillah sehat, Pak Nasir sehat, saya juga alhamdulillah sehat dan di sini prokesnya juga sangat ketat sekali ya. Dan kita di sini sudah melakukan swab antigen juga dan alhamdulillah hasilnya juga negatif. Jadi seperti biasa kita boleh buka masker, Bapak. Siap. Ya, beruap nih kacamatanya nih. Boleh disimpan di sini aja, Pak. Ya, Ya. Oke, wah ini saya senang sekali nih ya. Kali ini kita kedatangan narsum dan saya bisa ngobrol langsung juga. Pak Nasir, yap. ini kalau ngomongin soal masa lalu boleh ya Pak ya? Ya boleh dong. Tapi sudah lama banget itu. Ya, Ya nggak apa-apa lah Pak, ya kan ya. kita bahas-bahas dikit nggak apa-apa ya Pak Iya ya? iya, Masih silakan. bahas banyak sebenarnya. Iya iya. Oke Pak Nasir, dulu tuh sebenarnya apa sih alasannya Bapak terpikirkan untuk gabung ke dalam, kelompok terorisme gitu? Baik, dulu tuh dengan akibat konflik Afghanistan ya, semua berita, menyiarkan tentang konflik peperangan di Afghanistan dan bahkan banyak artikel-artikel termasuk buku juga yang menjelaskan bahwa di Afghanistan itu antara mujahidin Afghanistan melawan Rusia.
Ya kita kan sebagai muslim ketika sebut nama mujahidin jadi tersentuh. Ya, terus kemudian mereka sebut kata jihad pun jadi tersentuh juga. Seperti apa sih mujahidin itu? Seperti apa sih jihad itu? Nah, ketika waktu saya kemudian umur 18 ditawarkan Ustaz Bakar Bashir untuk berangkat ke Afghanistan, ya saya terima. Ya, karena bagi saya ini kesempatan yang saya ditawarkan untuk membantu umat Islam. Awalnya seperti itu, ya. Jadi sampai di sana baru saya sadar bahwa orang-orang Indonesia seperti Ustaz Abu Bakar Bashir ini dari kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Dan mereka punya maksud untuk ke Afghanistan mempersiapkan kekuatan menghadapi Indonesia. Nah, saya juga jadi terbawa-bawa, jadi ikutan begitulah. Sehingga bagi saya ya kalau memang itu jihad yang benar ya kenapa tidak di negara manapun ya kita bisa berjihad. Ya tapi waktu itu saya tidak terlalu memikirkan tentang Indonesia, bagi saya Afghanistan. Sampailah 3 tahun pendidikan, kemudian saya dipilih menjadi instruktur tenaga pengajar, kemudian mengajar di tempat pendidikan itu di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Tahun 93 ya mulailah ada pecah antara Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Bakar Bashir pisah dari NII. Nah saat itulah baru terbentuk yang namanya kelompok Jamaah Islamiyah. Nama aslinya Al-Jamaah Al-Islamiyah tetapi dikenal dengan nama Jamaah Islamiyah. Nah, kelompok Jamaah Islamiyah itulah yang sekarang ini ya oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dinyatakan atau diputuskan sebagai korporasi terlarang. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana bisa masuk ke dalam kelompok teroris ini, ada kelompok Jamaah Islamiyah, ya seperti itu. Ya awalnya karena ghirah ingin membantu umat Islam di Afghanistan, tapi kemudian terbawa ya kepada hawanya perjuangan Indonesia. Ya, saya juga merasa terutang budi dengan orang-orang Indonesia ini yang sudah membawa saya ke Afghanistan, sehingga saya pikir kalau memang di Indonesia adalah perjuangan Islam ya kenapa tidak. Sehingga itulah awalnya kemudian saya menjadi aktif dan terus dalam Jamaah Islamiyah jabatan saya terus meningkat. Ya, Sampai jadi ketua kan? sampai ketua saya buka camp di Filipina pada tahun 94. Ya, camp itu saya namakan Camp Hudaybiyah. Ya, itu akhir tahun 94. Nah, kemudian dari situ terus meningkat jabatan saya sampai pada tahun 2001 saya dipilih atau dilantik oleh Ustaz Bakar Bashir sebagai ketua manti ketiga yang wilayah timur. Yang tadi Fanda sebut tadi itu. Loh, itu waktu itu Bapak tadi kalau nggak salah bilangnya waktu itu nonton TV kan di umur 18 ya? Ya, betul, TV, berita, koran, ya buku-buku juga ada tentang Afghanistan. Karena tahun itu ya dunia tidak menyebut konflik di Afghanistan sebagai terorisme, belum ada kata terorisme. Belum ada kata Ya, terorisme dulu. bahkan istilah jihad dan mujahidin sepertinya tersebar dan orang menjadi mau membantu dari sisi kemanusiaan dan orang juga berduyun-duyun datang ke sana. Tidak ada macam halangan ya untuk mereka ini datang ke Afghanistan. Berarti waktu tergerak hatinya waktu itu, waktu join itu di umur 18. Ya, Di tahun 93 betul ya Pak ya? masih unyu-unyunya itu. Masih unyu-unyu ya. Masih unyu-unyu ya. Masih 18 tahun di mana Iya. orang-orang banyak maunya nongkrong, Iya. jalan-jalan Iya. sama teman-teman, pacaran bahkan. Bapak Iya. malah kepikiran untuk Sebenarnya bukan Itu. mau perang. Ya, saya itu udah pandai bahasa Arab. Saya dari umur 16 belajar bahasa Arab dan sudah bisa bahasa Arab. Saya pingin ke luar negeri. Ya, kenapa kalau ke luar negeri itu pasti naik pesawat dan saya belum pernah naik pesawat. Jadi sebenarnya itu pikiran masih waktu itu sebenarnya mah nggak nyampe ke sana nggak lah sampai ya. ke sana. Namun saya bisa bahasa Arab tapi hanya tidak punya sertifikat dan buku raport ya sehingga ya nggak mungkin orang tua saya juga tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri. Ya saya hanya tinggal jadi mimpi saja, pinginnya pergi ke Mesir, Al-Azhar, pinginnya pergi ke Kuwait kah atau pergi ke Arab Saudi, Madinah begitu kan seperti orang-orang lain yang belajar agama. Tapi nggak kesampaian lah begitu kan. Saya pikir ya sudahlah. Tapi tiba-tiba ya ada tawaran dari Ustaz Bakar Bashir itu pergi ke Afghanistan, ya sudah saya bilang ya saya terima. Kemudian ditambah lagi, wah ini sekalian ini, mungkin inilah dia peluang untuk bisa tahu siapa itu mujahidin dan apa itu jihad. Ya sekalian ya bisa naik pesawat. Itu dulunya pikirannya seperti itu. Ya, belum pernah. Jadi Belum pernah, tapi ternyata malah salah ya Pak ya. ya itulah dia. Waktu itu dari 93, 94 udah jadi ketua. 94 sebenarnya tahun 90 saya sudah dilantik sebagai instruktur mengajar di Akademi Militer di Afghanistan.
Ya, kemudian tahun 93 saya pulang Malaysia, lalu tahun 94 dikirim ke Filipina, saya buka camp di sana. Mhm. Saya jadi ketua camp karena saya founder. Ya, saya founder, saya buka camp di sana. Ya, kemudian berkembanglah ya dengan kegiatan Jamaah Islamiyah. Tahun 2001 ya menjadi ketua Manti ketiga. 2001. Urusan perbatasan itu urusan saya tuh, lintas 3 negara. Mau keluar masuk legal atau ilegal pakai paspor tanpa paspor, ya itu bisa saya tunjukkan ke Vanda. Wah, aduh, boleh juga sih. Oh, waktu itu Bapak di situ tuh ya? Oh itu memang profesi saya. Ya tinggal saya Wanipiro kalau mau pakai paspor. Wanipiro. Kalau tidak pakai paspor Wanipiro yang penting sampai. Saya jamin Yang sampai. penting lewat perbatasan itu ya? Pokoknya lewat perbatasan sampai. Oke, nah ini balik lagi nih ke topik kita ya Iya. Pak ya. Waktu itu kan Bapak sempat Ya. ketangkepnya itu di tahun 2003, betul ya Pak ya? Ya. Nah waktu ketangkep itu kan sempet heboh tuh, Bapak katanya Ya. pokoknya nggak mau ketangkep, maunya sampai Iya. ada pengen ya udahlah mati aja langsung gitu kan waktu Iya, itu iya. ya. Sampai ngerebut pistol juga ya Pak, benar ya Pak? Ya? Betul. Setelah peristiwa bom Bali, semua anggota JI menjadi berwaspada. Bahkan saya sempat menulis selama saya melatih orang-orang JI itu selalu saya ajarkan lebih baik mati daripada ditangkap. Ya itu saya ajarkan. Karena kita belajar juga bagaimana escape, bagaimana evasion, bagaimana menghindar dari tertangkap, bagaimana kalau sudah tertangkap melarikan diri. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai tertangkap. Ya begitu. Itu selalu saya ajarkan. Lebih baik mati. Tapi baik tidak pernah mati. saya ajarkan bunuh diri. Karena bunuh diri itu haram. Tetapi lawan sampai mati, iya. Itu saya ajarkan. Ada beberapa teknis yang kemudian saya ajarkan. Nah, jadi setelah peristiwa bom Bali itu banyak orang-orang JI ditangkap. Ada di antara mereka yang kemudian menjadi kooperatif, ada yang kemudian melawan, ya begitu. Lalu saya tulis satu artikel buat kalangan anggota JI saja bahwa lebih baik mati daripada ditangkap. Nah, tibalah pada saat saya Giliran Bapak. ya giliran saya kan tepatnya tanggal 18 April tahun 2003. Itu sekitar habis Isya lah begitu. Ya disitulah kemudian ketika saya sedang transit di rumah teman, saya kira teman itu pulang. Ya tengah bunyi pagar dibuka, saya sendirian. Lalu kemudian mendekati ke pintu, saya dengan baik hati karena ini mungkin tuan rumah pulang, saya bukakan pintu. Ketika saya buka pintu langsung ditodong kan, diam, jangan gerak. Itu bukan satu pistol, bukan Banyak. satu orang, ada 6 orang langsung nodong ke saya, 6 orang. Kemudian suruh diam, jangan gerak. Dalam hitungan detik, dalam pikiran saya, ya ini lebih baik saya mati daripada ditangkap. Ya, bagaimana caranya membuat mereka menembak? Ya, kita harus maju, Iya. berusaha untuk merampas sehingga polisi merasa terancam. Ya, kemudian mereka melumpuhkan kita. Harapannya ya menganggap bahwa saya ini ada berbahaya, jadi dimatiin, ditembak begitu kan karena saya berusaha rampas senjata, saya sudah sempat pegang, ya kemudian maunya saya itu mereka langsung tembak di tempat. Tapi Ya, ternyata tapi enggak. kemudian terjadi baku pukul kan, Heeh. ya pegelutan baku pukul, ya 2 polisi cedera, 2 polisi, satu saya taunya hari besoknya, ya satu tangannya digip, ya besok bilang ini gara-gara kamu nih. Ini satu lagi kakinya digip dipakai tongkat. Ini gara-gara kamu nih semalam. Wah nanti saya ternyata boleh juga nih 2 polisi cedera gitu kan. Itu demi menyelamatkan nyawa Pak Iya. Nasir padahal. Ya saya pikir mereka mungkin pasang badan ya. Ya walaupun saya juga bawa belur begitu kan. Ya akhirnya saya dilumpuhkan, saya ditimpa kayak main rugby gitu. Saya paling di bawah, mereka menimpa-nimpa saya di atas sampai saya sesak nafas saya. Akhirnya Ya. nyerah. Gimana? Mereka langsung kasih borgol saya itu 3 pasang. 3 Kalau pasang. Vanda melihat macam buser-buser di TV itu kan cuma 1 pasang tuh orang di Iya. borgol. Tapi saya spesial dikasih 3 pasang borgol di tangan. Kaki juga dikasih rantai. Begitu. Nah waktu itu perasaannya gimana Pak? Maksudnya kan kayak tadinya kan udahlah mendingan mati aja Iya, gitu betul. kan. Perasaan Nah, pas itu adalah- ternyata mereka nggak nembak saya nih gitu. Ya, 1 butir peluru pun gak ditembak. Hmm. Ya, 1 butir peluru pun gak ditembak. Ya, 1 lawan 6. Ya, saya sempat tanyalah polisi setelah itu kan setelah jadi kawan ya. Ya, kenapa waktu itu nggak nangkap saya? Ya, mereka bilang perintah komandan ini. Ya, perintah komandan ya Pak Nasir harus ditangkap hidup-hidup apapun keadaannya begitu. Ya, mereka tahu bahwa saya tidak punya senjata. Mereka tahu bahwa saya tidak bawa bom peledak. Mereka sudah mengikuti sejak lama. Jadi tahu bahwa saya tidak pegang senjata, saya tidak bawa bom peledak. Berarti ya bisa ditangkap hidup-hidup begitulah.
Jadi saya bilang, kenapa sepertinya kesulitan nangkap saya?" "Ya gimana nggak kesulitan, kamu mau ngambil senjata kami." Maka satu tangan kami di belakang, tinggal satu tangan kami pegang kamu, kan susah, begitu. Ya, tapi begitulah ya mungkin karena kalau kata Allah bilang belum saatnya, belum saatnya gitu ya Betul, Pak ya. kalau, Mau ajal 1 lawan 6 juga tetep hidup dan mati aja. kita kan dengan Tuhan ya. Ya, maunya kita mati tapi mau Tuhannya tidak. Ya, apa boleh Iya. buat. Tapi kalau sekarang, berarti kan Bapak sudah berkeluarga Ya, nih, terus keluarga gimana nih? Maksudnya kayak mungkin menerima masa lalu Bapak ya, atau tanggapan masyarakat juga gimana dengan ya. keluarga Bapak gitu? Betul, memang inilah dia, apa namanya, kebiasaan dalam suatu gerakan ya. Kalau bagi, dia aktif dalam gerakan tersebut, terutama aktif dalam kelompok JI, ya keluarganya rata-rata tidak tahu. Oh, Begitu juga saya. Saya keluarga tidak tahu kalau saya punya aktivitas, di luar ataupun aktivitas, apa namanya itu, apalagi bersentuhan dengan senjata. lah kalau Ya dicariin gitu bilangnya kemana Pak? siapa yang cariin? Dulu waktu beliau Oh gitu, oh waktu cari itu, ya heeh. pergi ada tugas jamaah, pergi dakwah, Oh, begitu. Tapi kemampuan saya, keterampilan saya yang bisa menggunakan senjata, bahan peledak mhm dan mhm. lain-lain, itu istri nggak tahu, nggak pernah tahu. Tapi sekarang istri tahu kan Pak? Sekarang sudah tahu semua. Takutnya Ya, baru dibongkar di sini. nah jadi ketika waktu kemudian saya ditangkap, ya kan, kemudian, apa namanya, istri juga kemudian mengetahui, keadaan saya, ya saya tinggal, menjelaskan, siapa saya sebenarnya, apa saya kerjakan, dan apa yang dituduhkan kepada saya oleh pihak kepolisian itu semua benar. Benar. Ya begitu. Ya sudah kamu sabarlah, begitu kan. Anak-anak juga kemudian saya, ketika mereka di sekolah, saya pernah juga mereka, terganggu dengan, ketika waktu saya tampil di televisi, Mhm. ya, lalu, teman-teman lihat, "Ih, abimu ada di televisi, abimu teroris ya dulu ya?" Begitu. Itu kemudian anak-anak cerita sama saya seperti sedih gitu, "Abi teroris ya?" Begitu kan. Kita juga sebagai orang tua pasti sedih dong dengar Betul, kondisi anak. akhirnya saya bilang sama anak saya, kita harus terus terang sama anak kita. Ya saya jelaskan begini, "Ya, dulu Abi teroris, dulu. Sekarang Abi bukan teroris. Kalau Abi teroris tidak mungkin masuk TV." Begitu. Ya kan masuk akal kan gitu Mhm kan. mhm mhm. Akhirnya nanti kalau misalnya teman-teman tanya, jawab seperti itu. "Iya, Abiku dulu teroris, tapi sekarang Abiku teman polisi." Oh Oh, begitu. tapi, Ya, maaf nih Pak, ya. maksudnya kalau dari pihak sekolah anak-anak nggak ada masalah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah, hanya kalangan anak-anak saja. Tapi sampai sekarang udah aman lah Sudah ya aman lah, ibaratnya ya? ya keluarga, tetangga juga sudah maklum. Bahkan kadang, "Wih, kita ada selebriti tampil TV." Nah waktu itu waktu udah kembali ke jalur yang benar begitu ya, Iya, nah itu kembali ke masyarakat, kalau mhm, kembali ke keluarga kan tadi akhirnya iya, Bapak kan bilang nih, "Iya saya mhm, begini," gitu. Tapi kalau untuk kembali ke masyarakat apalagi kayak menimbulkan iya. kepercayaan masyarakat kembali gitu kan, agak susah nggak sih Pak? Ya, sebenarnya ya stigma itu tidak mudah hilang. Mmm, Ya, bagi saya kalau ketika orang mau panggil, mantan teroris silakan saja. Ya, kemudian orang mau bilang saya dulu penjahat silakan saja. Bapak nggak sakit hati? Saya tidak sakit hati dan saya tidak marah. Ya, bagi saya lebih baik kita berterus terang. Ya, kita sampaikan pada tetangga, pada teman-teman, kepada Pak RT, Pak RW, kita sampaikan begitu, ya kan. Tetapi jelaskan juga bahwa kita sekarang melakukan pencegahan. Jadi sudah berubah, ya. Dulu seperti itu, sekarang sudah berubah dan sekarang punya kegiatan-kegiatan, ya. Jadi mereka jelas melihat, mereka tahu, kita terus terang, kita tidak menyembunyikan, ya, sehingga mereka kemudian mau menerima. Ya, begitulah. Jadi berbaurlah kepada masyarakat, terus teranglah pada masyarakat, ya. Masyarakat pasti akan menerima dengan keterus terangannya kita. Itu kayak bilang ke Pak RW, ke tetangga gitu emang nggak pernah ada respon negatif? Mungkin ada cerita kayak ada yang merespon kurang bagus? Ya, kita harus jelaskan bahwa makanya sekarang kan seperti BNPT, Densus itu kan membina mantan napi. Mhm, Ketika kemudian mereka bebas, lalu mereka dipulangkan ke tempat mereka, ya. kampung mereka atau desa mereka, anggota atau petugas ini yang kemudian akan menjelaskan kepada Pak RT, itu cukup membantu, begitulah. Nah, kalau saya, ya saya tidak perlu ada yang mendampingi karena saya langsung sampaikan bahwa Mmm, saya ya bersama Densus.
saya bersama polisi, saya bersama BNPT. Jadi sekarang saya Aha, udah aha, temenan nih. temenan. Jadi Bapak jangan khawatir ya begitu. Oke, oke. Nah, Heeh. kalau bentuk penyebaran paham radikalisme ini seperti apa sih, Pak? Kalau dulu yang Bapak lihat dan alami gitu. Sebenarnya prosesnya itu sama seperti dahulu, hanya tinggal teknis yang berbeda. Mhm. Apa sih yang sama? Yaitu memberi pemahaman. Ya, dulu dan sekarang tetap pemahaman yang paling utama. Ya bagaimana orang bisa bergabung kalau dia tidak paham? Ya, dan memberi pemahaman ini pun secara berproses. Ya, ada pemahaman secara apa namanya pemahaman agama ya. Mhm. Ada dia setengah orang dalam keluarganya kurang dalam memberikan pemahaman agama. Ada sebagian orang juga di sekolah-sekolah negeri ya pelajaran agamanya juga sedikit. Kecuali kalau dia rajin baca buku. Ya ketika dia tidak rajin baca buku ya pengetahuan agamanya sedikit. Mhm. Sampai pada suatu tahap dia merasa bahwa pengetahuan agamanya kurang. Begitu. Disitulah masuk ya kita menawarkan ya mau tidak ikut kelas mengaji, ikut kelas solat yang benar, ikut kelas puasa yang benar dan lain-lain. Jadi awalnya itu sebenarnya ibadah-ibadah seharian ya supaya dia dapat pengetahuan. Ya, Mhm. berikut nanti ketika dia rajin masuk ikut kelas tersebut, ditawarkan lagi, ini ada kelas tentang sirah Nabi, ini ada kelas yang lain, begitu hadis. Ya, jadi apa namanya? Kelas-kelas tersebutlah kelas memberi pengetahuan. Sebenarnya baik dan bagus. Tapi ujungnya ketika sudah menjadi hubungan yang bagus, sudah pertemanan yang lama, ya, kemudian masuklah tentang pemahaman jihad, pemahaman tentang kita harus berjuang, pemahaman tentang bahwa apakah ini negara Islam atau bukan negara Islam. Mhm. Terus apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan jika Indonesia ini bukan negara Islam. Itu masuk tuh diskusi. Ya, karena sudah punya hubungan emosional yang lama, sudah dibangun, sudah tumbuh rasa kepercayaan. Nah, situlah masuk. Mhm. Jadi jarang sekali tiba-tiba. Nah, ada cara yang drastis. Cara drastis adalah menumbuhkan rasa kebencian. Ini drastis. Mhm. Misal contoh, lihat itu polisi nangkap apa namanya aktivis Islam. Oh. Lihat itu polisi mengkriminalisasi Heeh, heeh, ulama. heeh. Jadi ada bahasa-bahasa yang membangkitkan rasa kebencian. Iya, Itu iya. cepat itu. Tapi itu emang cepet bikin ke doktrin sih. Betul. Kayak Dia cepat untuk ikut-ikutan, tapi kekuatan pengetahuannya kurang. Ya, nah makanya bagi orang yang kemudian menjadi seorang ideolog, ini dia mengalami proses pengetahuan itu, baru kemudian mendapatkan yang apa namanya yang militan. Sementara yang diberikan dari proses menumbuhkan rasa kebencian lebih duluan, ya kadang-kadang dia bodoh, tidak punya pengetahuan, tapi dia militan, begitu. Ada Tapi seperti kalau itu. yang anak-anak kayak dia ngerasa ilmu agamanya kurang, terus Aha, tadi kan Bapak bilang nanti ditawarin nih kayak mau ikut ya. kelas ini enggak, ikut kelas ini enggak. Nah, itu maksudnya ketemunya pas ketemu langsung ditawarin Ya. terus atau mungkin lewat media apa gitu? Ya kadang-kadang ini kita tahu ya, apa namanya, eee seperti maaf ini, di masjid, Mhm. kita datang sholat di sana berjamaah, ya kadang kita berkenalan sama orang kan, Iya, iya, ya iya. kita sapa, "Assalamualaikum, dari mana?" Di situ bermula, ada anak muda, "Kamu rajin sholat di sini ya?" Oh. Begitu. Berarti bisa di mana Ya, aja ya, bisa Pak di ya? mana saja. Ya bisa di restoran, ya bisa di terminal, di halte, di MRT, Tapi ya kalau di masjid ya saya percaya sih, saya bakal percaya sih ya. sama Lah kenapa di orang tempat lain tersebut. tidak? Tempat lain juga bisa. Emangnya berkenalan cuma di masjid? Di mana saja kita bisa berkenalan? Tapi Ayo. kan saya percaya kalau Fanda berkenalan sama cowoknya di mana ayo? enggak Ya, maksudnya kalau kayak kenalannya di intinya masjid kan porsinya lebih percaya. perkenalan. Selama ada gayang bersambut, ya kan? Jadilah perkenalan itu. Kecuali ketika diajak perkenalan dia tidak mau berkenalan, ya nggak jadi. Itu bertepuk sebelah tangan, nggak akan jadi. Nah, sekarang nih masa pandemik, Ya. ada berkurang nggak yang kayak Nah, gitu-gitu kan? ketika masa pandemi ini perkenalannya itu dari media sosial. Nah, inilah Berapa ya, banyak orang berteman tapi tidak pernah ketemu? banyak sekali. Banyak sekali. Jadi proses itu dah komunikasi, pertemanan, ya share informasi. Jadi media sosial, WhatsApp sekarang sudah satu artikel berapa halaman, satu file, satu buku, one e-book bisa kita berikan, betul kan? Iya, iya, iya. Itu. Jadi prosesnya adalah memberi pengetahuan, ya. Kemudian sekarang ikut kelas nggak perlu hadir, ikut Zoom, Iya. betul kan? Nah, sekarang artinya bahwa apa namanya prosesnya sama tapi teknisnya yang berbeda. Begitu.
Jadi beri pengetahuan atau membangkitkan rasa kemarahan, ya dengan segala macam cara. Yang paling gampang yang mana? Antara dua itu? Yang paling gampang itulah memberi rasa kebencian. Ya kayaknya kebencian cepet ya. Cuma Paling tadi yang kayak cepat. Bapak bilang yang jadi dia Iya, nggak kuat tapi ya. ya, karena kan orang itu kan makanya membuat orang ramah itu susah, tetapi membuat orang marah itu mudah, cepat sekali. Bener juga sih. Bikin orang suka, bikin orang ramah itu lebih susah Heeh, dibanding bikin orang marah. Ya kan? Apalagi kalau udah sumbunya pendek nih ya. iya begitu. Bisa contoh lah nih kan, ya, saya halo, assalamualaikum, dia susah kan? Hmm. Coba kamu tepuk dia, marah kan dia? Gitu responnya cepat begitu Iya, iya, istilahnya. iya. Oke Pak, nanti kita Ya, lanjut ngobrol lagi. ya. Ini karena kita udah ada di Cafe Nah, Toleransi, ini jadi dia ini nih. udah saya suguhkan Wah, nih kopi. Ini kayaknya tadi saya enak. bikin sendiri Pak. Enak sekali nih. Ya, Silakan, masih silakan Pak. hangat nih. Terima kasih. Bismillah. Biasanya kalau dulu tuh perkumpulan itu tuh ada suka nongkrong-nongkrong gitu nggak sih Pak? Kan Oh iya masih pasti. pada milenial tuh. Mm-mm. Zaman dulu belum ada bahasa Ya milenial ya? dulu-dulu kan kalau saya nongkrong tuh pasti ke masjid lah. Oh nggak ke kafe-kafe gitu? Ya dulu kan belum ada Ngopi. kafe zaman saya. Yang ada Ada kan lah. warung kopi. Oh iya, Biasanya warung kalau warung kopi. kopi itu orang tua-tua gitu. Zaman sekarang aja yang ke kafe-kafe anak muda, ya kan? Berarti dulu mah nongkrong tetap di masjid. Masjid pinggir jalan sambil main gitar gitu kan. Sweet-sweet kalau cewek yang lewat. Oke, lanjut Oke, lagi baik. nih ya. Ngomong-ngomong tadi kan udah tempat nongkrong. Nongkrongnya Iya. biasa di mana suka gangguin cewek juga katanya ya. Tapi kalau kita ngeliat-ngeliat nih, biasanya Iya. misalnya lagi nongkrong itu kan ngeliat gimana sih orang ini terpapar apa enggak gitu kan. Ciri-cirinya apa sih Pak? Sebenarnya tidak ada ciri fisikal ya. Kita nggak Cara bisa. ngomong gitu mungkin? Bentar. Makanya kita bisa menggunakan telinga kita. Heeh. Kalau kita mendengar bicaranya, atau kita bisa melihat bacaan, kita membaca dia punya status, dia punya Oh. apa namanya postingan, Mm-mm. ya, dia punya broadcast, ya apa yang dia broadcast itu berarti kita bisa membaca ini orang sudah terpapar. Contohnya Gitu. gimana Pak? Ya, Kata-katanya gitu. nah kata-kata itu seperti ini. Jadi kita nggak bisa menuduh orang. Iya, iya, Ya, iya. jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celana jengkrang, istrinya pakai cadar. Oh, berarti ini keluarga terorisnya nggak bisa. Itu dosa kita, ya kan? Tapi kan memang nggak boleh juga Ya nggak menjudge boleh, orang kayak gitu. ya kan? Nggak boleh. Tapi ada orang menyebarkan seperti itu. Ya, ada orang menyebarkan seperti itu tanda-tanda dan ciri-ciri itu. Itu tidak benar. Nggak bisa kita jadikan sebagai suatu Patokan. tanda. Mm-mm. Yang bisa lah ucapan dia, Mm. tulisan dia. Apa yang diucapannya itu? Misal contoh nih, ya tingkat kepada yang lebih ekstrim ya. Dibilang ini pemerintah kafir, boleh diperangi, boleh presidennya boleh dibunuh. Nah, Ada yang kayak gitu. ada begitu, ya kan? Jadi kalau kita mendengar bahasa seperti itu, wah ini sudah apa namanya bukan hanya terpapar, jangan-jangan sudah punya rencana. Hmm. Ya, kalaulah dia tidak menyebut apa namanya, dia tidak menyebut boleh dibunuh, mungkin dia jaga, boleh diperangi. Ya kan? Wah itu juga bahasa. Oh itu Cina tuh, ya bisa kita bunuh tuh. Itu kafir katanya begitu kan. Oh itu pakai salib itu boleh kita bunuh tuh, ya kan? Nah, itu juga dari bahasanya. Jadi ketika dia mudah judge ataupun menghakimi dengan kata bunuh atau boleh habisin begitu, ini sudah tanda-tandanya. Ya, so seenaknya dia membunuh-bunuh orang. Kita kan negara hukum. Ya kan? Bukan, tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, tipe-tipe orang seperti itu suka main hakim sendiri. Atau ngajak orang untuk melakukan penghakiman sendiri. Nah biasanya Pak Nasir kalau ketemu orang-orang seperti itu Dulu, gimana? soalnya ini pengalaman saya dulu seperti itu. Oh jadi tahu. Iya begitu. Wih, itu plat merah tuh, boleh kita hantam itu. Nah Begitu. kalau sekarang nih misalnya Pak Nasir ngeliat di lingkungan tiba-tiba Ya. ngedenger anak-anak muda lagi lewat kayak kita bunuh aja ntar misalnya kayak gitu kan. Ya. Yang Bapak lakukan apa? Baik, lihat dulu. Dia suruh bunuh itu atas maksudnya apa? Ya kadang-kadang kan karena apa namanya kenakalan remaja, karena mabuk, karena mau tawuran. Pacarnya direbut. Itu lain. Ya kan? Itu lain. Tetapi ketika kemudian dia menggunakan ada apa namanya masuk apa namanya ideologi, ya dengan tujuan begitu. Ya itu berarti sudah masuk ke dalam jaringan radikalisme.
Apa sih arti radikalisme? Radikalisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu aliran, ya, eh, satu aliran yang menginginkan perubahan secara drastis atau kekerasan, perubahan sosial dan politik secara drastis dan kekerasan, begitu. Jadi, ya, dia ingin merubah sistem sosial ini, dia ingin merubah sistem politik dengan secara drastis dan secara kekerasan. Jika yang dimaksud boleh bunuh, ya, boleh perangi, itu adalah maksud dengan ideologi tersebut mengganggu sosial dan juga sistem negara, itu sudah masuk radikalisme. Tetapi kalau kenakalan remaja karena tawuran, ayo kita bunuh itu, ya Nah, itu itu bukan masuk dalam bukan. radikalisme. Ya gini, Ya, berarti memang ada beda-beda lah ya. ya begitu juga tulisan chatting, postingan gitu harus lihat. Syukur alhamdulillah sekarang kita pemerintah ataupun undang-undang kita sudah ada ujaran kebencian. Itu sudah mulai berkurang itu, ya kan? Oh, kalau Bapak Heeh. perhatiin dari dulu Ada banyak berkurang. berkurang? Oh kalau dulu tuh banyak sekali, ya kan? Dengan adanya undang-undang ITE, undang-undang ujaran kebencian, itu paling tidak sudah meminimalisir. Walaupun kadang-kadang ada orang keceplosan, ya kan? Langsung disegeri didit. Dia nggak tahu orang lain sudah cepat screenshot. Aduh, itulah ya Sobat Damai. Jadi kita itu juga tidak boleh ya untuk menjudge orang dari penampilannya aja. Dan juga Ya, hati-hati kalau berbicara, kalau ya, tulis-tulis status, ya, tulis-tulis chat, broadcast ya kan. Takutnya nih mungkin juga ada keluarga atau orang terdekat kita yang ternyata sudah terpapar ya, mungkin baru pun sedikit. Jadi diperhatiin juga tuh ya chatnya. Jadi ya. kita juga harus hati-hati dan kita juga harus merhatiin orang juga ya Pak ya. Betul, betul. Kalau kayak gitu ditegur nggak sih Pak? Harus tegur kita. Nanti mereka Kita tersinggung ini nggak? negara kita ini sudah NKRI, ya. Negara kita apa eh, apa menjadi menjaga persatuan dan kesatuan. Kita punya konsep namanya Pancasila. Ya. Dulu saya anti Pancasila, Oh gitu. saya anti NKRI. Itu memang diajarinnya seperti Ya itu. begitu, harus merubah sistem ini menjadi sistem khilafah, menjadi sistem daulah Islami atau negara Islam. Padahal sebenarnya ya itu ada perbedaan pendapat. Ya, oke lah negara lain kemudian menegakkan negara Islam, silakan. Itu kebijakan negara lain menggunakan pendapat ulama yang mengatakan boleh menegakkan negara Islam. Tapi ada pendapat ulama yang membolehkan tidak menegakkan negara Islam. Begitu. Ya, karena berdasarkan bahwa tidak ada perintah langsung dan macam-macam lagi. Nah, Indonesia sejak merdeka, para founding father kita, ya, para kiai dan para ulama memutuskan Indonesia tidak menjadi negara agama. Dan ternyata setelah saya pelajari, setelah saya ditangkap, kemudian saya pelajari, ternyata benar. Ada pendapat ulama soal itu. Ya, jadi ketika Indonesia sudah memutuskan tidak menjadi negara agama, jangan kita paksakan. Kalau kita paksakan akan menjadi hancur, rusak. Kalau ada negara lain yang kemudian menyatakan negara mereka sebagai negara Islam, silakan aja. Seperti Brunei, Malaysia, Saudi, negara Iran yang menyatakan mereka sebagai negara Islam dan negara yang lain. Ya, silakan Ya, aja. biarin aja. Biarin aja. Tapi Indonesia sudah memutuskan tidak menjadi negara agama. Kalau kita paksakan merubah menjadi satu sistem negara agama, maka akan rusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Betul sekali ya. Secara kan Pancasila kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Dengan keberagaman agama yang Ya, ada gitu ya Pak itu ya. dia. Oke Pak Nasir, ini Ya. kan selain aktif menyuarakan anti terorisme di kementerian lembaga, Ya. Bapak kan sekarang juga tergabung dalam Division for Applied Social Psychology ya, research Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Sebagai konsultan senior. Ya. Betul ya Pak ya. Nah, ini organisasi ini visi misinya apa sih Pak? Sebenarnya saya salah satu foundernya. Dari Ya. 3 orang betul ya Dari Pak 3 ya? orang. Betul. Tahu kan saya karena tadi udah ngobrol. Bertiga gitu ini foundernya. Kemudian saya bilang sama teman satu, kamu kan sudah doktor, jadi kamu direktur lah. Ya kamu kan calon doktor, ya kamu deputinya lah. Ya saya kan nggak sekolah, jadi saya konsultan saja. Saya bilang begitu. Jadi sebenarnya misi dan visi dari Division for Applied Social Psychology Research, maaf, ini kita berbincang kenapa pakai bahasa Inggris? Sebab kami mau go international. Wih. Begitu. Ya, ya. Makanya relasi kami sekarang kampus-kampus luar negeri, begitu kan. Kita kerjasama lakukan penelitian, begitu. Dari Universitas Oxford juga ada, Wow. begitu. Ya, nanti bisa lihat dalam website kami ya di asprui.com, ya begitu. Nah,
Dulu UI itu kami di bawah Universitas Indonesia, tapi sekarang kami sudah independen. Jadi di ESPR UI untuk Indonesia. Begitu Oh, maksudnya. dulunya sama UI. Dulu di bawah ya. Dulu di bawah tapi sekarang udah berdiri sendiri. Ya, betul. Jadi UI-nya diganti menjadi Untuk Indonesia. untuk Indonesia. Oke, nanti jangan lupa di visit websitenya kan. Siap. Baik. Nah, jadi kami karena itulah psikologi sosial terapan. Jadi psikologi sosial terapan itulah masalah sosial. Terorisme adalah salah satu dari masalah sosial, begitu. Nah, oleh karena latar belakang background kami, saya dan juga teman-teman peneliti di lembaga ini psikologi, kemudian mereka juga banyak praktik tentang deradikalisasi bersama almarhum Profesor Salito dahulunya, sehingga kemudian kami banyak melakukan kegiatan deradikalisasi, counter radikalisme juga, dan kami ada beberapa kegiatan yang bekerjasama atau atas pengetahuan BNPT dan juga Densus, ya begitu. Sehingga alhamdulillah kami ingin menjadi bagian yang membantu negara dalam mengurangi gerakan kelompok teror, ya, dan juga melawan faham radikalisme dan juga menolak intoleran, begitu. Dan ini juga kami berharap ya menjadi bagian yang ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara Indonesia. Wah, visi misinya luar biasa sekali ya. Ini semoga bisa langsung cepat go Amin. internasional nih, Pak. Amin, amin. Amin. Oke, sekarang kita main games dulu seperti biasa. Ya. Kita di sini ada truth or dare ya. Ya, Oke. Pak Nasir pilih truth or dare? wow. Dare, oke. Dare. Belum. Truth or dare? Truth or dare ya. Ya, kalau ikut masa lalu ya saya dare lah ya. Kalau Jadi sekarang? dare. Oh, dare aja. Oke. Kalau sekarang mencari truth, ya kan. Coba sekali saya ambil mengingat masa lalu jadi dare. Oh, dare dulu. Ya, Oke. oke. Dare ya. Sekarang kan Bapak ini menjadi reseller madu. Betul ya, Pak? Oh iya, ya? alhamdulillah. Boleh langsung dicontohin gimana sih cara promosiin madunya ala Bapak Nasir? Oh ya, Silakan. baik, Ke terima kamera kasih. boleh, Pak? Begini teman-teman, kita tahu madu adalah makanan yang sudah dikonsumsi oleh para nenek moyang kita. Ya. Dan madu ini tidak pernah bosan orang mengkonsumnya. Dari zaman dulu, zaman bahula, ya zaman nenek moyang, zaman sekarang, dan zaman akan datang cucu cicit kita juga akan mengkonsum madu. Ya, kenapa? Karena madu itu bukan hanya khasiatnya, tetapi dijamin oleh Allah SWT, ada di Al-Quran, dijamin dalam kitab-kitab suci yang lain. Ya, baik di Alkitab, di di Weda, Tripitaka, itu semua menyebut tentang madu. Terus kenapa kita tidak menggunakan madu untuk menjaga kesehatan kita dalam menghadapi masa pandemi ini? Wah, ini kalimatnya Pak Nasir bener-bener membrainstorm saya ke, oke Pak, saya beli sekarang madunya 10. Mantan rekrut. Oke, bagus ya, dare. Ini bintang tamu atau narsum kita pertama yang langsung pilih dare loh, Bapak. Oh, iya. Wah, ini benar-benar jiwanya pemberani sekali ya. Karena sudah pilih dare, jadi sekarang saya akan memberi truth. Oke, baik. Langsung aja ya Siap. Pak ya. Nggak usah saya suruh pilih lagi. Oke. Negara mana yang paling mudah direkrut untuk masuk organisasi terorisme? Wow. Agak berat. Negara yang ada konfliknya. Negara yang suka perang. Negara yang ada konfliknya. Karena ketika ada konfliknya, disitulah perekrutan cepat terjadi. Saya tidak bisa menyebut nama spesifik sebuah negara. Misal contoh, ya di Afghanistan. Cepat sekali orang terekrut. Di Filipina. Cepat sekali. Tidak perlu pakai masuk kelas, belajar, tidak perlu agama, tidak perlu pendidikan agama. Yang penting semangat, langsung kasih senjata berangkat. Berarti kebencian? Ya betul, begitu. Nah di Indonesia juga dulu seperti itu. Di Ambon, di Poso, di Aceh, di tempat konflik yang lain. Ya, di mana saja ada tempat konflik, di situ mudah terjadi perekrutan. Maka jangan sampai kita mengulangi kesalahan dulu, membiarkan tempat konflik yang membiarkan konflik dalam jangka waktu yang panjang. Syukur alhamdulillah aparat kita cepat bergerak sekarang ini.
Ketika ada gesekan sedikit, cepat diatasi. Ya, jangan beri ruang dan celah bagi kelompok-kelompok ini memanfaatkan konflik untuk kepentingan mereka. Ya, betul sekali, saya setuju ya. Ini truthnya satu aja ya Pak ya? Oh, Atau mau iya. jawab lagi? Sudah cukup Oh, lah. sudah. Ya kali Bapak kan suka gitu main truth or dare gitu kan. Oke Pak Nasir, Ya. sekarang ini kan BNPT giat menggandeng pemuka Ya. agama dan juga organisasi keagamaan ya Ya. dalam mencegah paham radikal. Ya, Nah, menurut kacamata Pak Nasir nih, ya. apakah memang hal tersebut efektif atau malah ada hal lain yang perlu ditambahkan oleh BNPT nih? Kita negara Indonesia, negara yang selalu menjunjung tinggi budaya. Ya, kalau kita melihat masyarakat kita ini, masyarakat yang senang mengikuti pesan-pesan dari tokoh-tokoh, baik dia itu tokoh agama, tokoh masyarakat, ya dan lain-lain begitu. Bahkan Islam dahulu, ya waktu awal masuk ke Indonesia juga itu dikembangkan oleh tokoh agama, ya para wali-wali yang dahulunya menyebarkan agama Islam. Mereka dengan sabar menyampaikan pada masyarakat. Makanya mari kita kembali, kita memberdayakan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, menggandeng masyarakat, begitu. Kita meredam radikalisme, kita mengajak damai, ya toleran, menjaga persatuan dan kesatuan lewat para tokoh agama. Karena mereka lah yang didengar oleh masyarakat. Ya, karena mereka lah yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya, setiap minggu lah paling tidak bagi orang Islam ada khutbah Jumat. Siapa kasih pesan? Tokoh agama. Kalau bagi orang Kristen, setiap minggu juga mereka pergi ke gereja. Begitu juga penganut agama yang lain. Ya, jadi itu satu hal yang sangat tepat. Apalagi dari sejak peristiwa bom gereja di Indonesia dan bom Bali yang besar di Indonesia, para pelaku itu selalu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan keyakinan agama mereka. Maka kita butuh ya para tokoh-tokoh agama ini berperan, ikut serta ya dalam menolak faham-faham radikalisme dan terorisme. Baik, terima kasih sekali Pak Sama-sama. Nasir sudah cerita-cerita bareng kita di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceritanya juga benar-benar menarik sekali nih episode kali ini ya. Vanda. Oke, sahabat damai, saatnya kita undur diri dan Vanda pamit dan juga Nasir Abbas, salam damai, salam salam Indonesia Satria.